pada hari ini? Iya Bu, banyak yang gak ada ketangannya Bu. Iya, karena cuaca tadi agak mendung mungkin ya. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau bertanya terlebih dahulu, kalian sudah makan siang? Belum Bu. Kenapa belum? Belum. Udah Bu, sudah Bu. Udah ya, Tadi nanti baru bagi MBG Bu. Nanti ya kalau yang belum makan lagi. Nah, di sini kita mulai pembelajaran kita pada hari ini tentang mata pelajaran kita hari ini apa Nana? Siapa yang ingat? PPKN Bu. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu nanti masuk ke dalam pikiran kita. Nah, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Nah, sekarang kita absen terlebih dahulu. Armaya, Saya Bu. Nur Laila, Saya Bu. Suci Ramadhani. Saya Bu. Baik. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib yaitu Indonesia Raya. Kepada murid-murid dipersilahkan berdiri agar kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Kepada Suci, silahkan memimpin untuk bernyanyi pada hari ini. Oke? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mantu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kepada Suci, tolong bantu ibu nak. Ibu kurang pandai pakai yang udah ada. Ininya gimana ya? Nah,
pelanggaran hak dan kewajiban dan pengingkaran kewajiban. Nah, mungkin kalian sering sekali mendengar apa itu hak dan apa itu kewajiban kan? Iya, Bu. Nah, di sini Ibu lebih menekankan atas kesadaran kita sebagai warga negara dalam menghadapi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Bukan hanya hak kita saja yang kita ketahui dan bukan saja kewajiban kita yang kita ketahui. Nah, di sini kita akan belajar tentang kesadaran kita terhadap hak dan kewajiban. Nah, di sini walaupun kalian mungkin sudah sering mendengar kata-kata hak dan kewajiban ini, di sini Ibu akan menjelaskan lagi apa sih Bu itu hak warga negara dan apa saja sih Bu kewajiban warga negara. Nah, di sini Ibu akan menjelaskannya. Nah, hak warga negara itu adalah hak asasi manusia yang kita miliki karena kita merupakan bagian dari negara ini. Sedangkan kewajiban warga negara muncul sebagai konsekuensi dari hak yang kita peroleh. Nah, di sini sudah jelas ya anak. Antara hak dan kewajiban ini hubungannya antara timbal balik, saling berhubungan. Jika hak kita dipenuhi, maka kewajiban kita harus dilaksanakan. Begitu juga sebaliknya. Jika kewajiban kita sudah kita laksanakan, maka hak kita akan dipenuhi. Nah, di sini si Ibu memberikan 3 implementasi terhadap hak dan kewajiban. Di sini ada yang pertama, menjaga fasilitas umum. Fasilitas umum itu seperti sekolah, jalan, dan tempat sampah. Nah, fasilitas umum ini dibangun dari pajak masyarakat. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah menjaga dan tidak merusaknya. Nah, di sini mungkin kita sering bukan menggunakan jalan, sekolah. Nah, di sini kita tahu nggak apa saja kewajiban kita di dalam menjaga fasilitas umum ini? Siapa yang bisa menjelaskan apa saja kewajiban kita menggunakan fasilitas umum atau jalan? Angkat tangan. Saya, Bu. Silahkan, Nur Laila. Kewajiban kita untuk menjaga kebersihan seperti di jalan, Bu. Dan fasilitas umum itu juga tidak boleh membuang sampah sembarangan ya, Bu. Betul. Arma ya, jelaskan contohnya saja yang ada di sekolah. Kewajiban ya. Iya. Nah, kewajiban kita itu tidak ini Bu, membersihkan kelas Bu, kan ada itu kita setiap orang itu ada tugasnya masing-masing dalam membersihkan kelas ataupun piket Bu. Jadi kewajiban kita itu melaksanakan piket kalau memang sudah waktu nama kita Bu. Nah, itu juga betul. Nah, betul yang dikatakan oleh teman kita itu Armaya sama Nur Laila. Nah, selanjutnya yang kedua itu Ibu memberikan cyberbullying. Nah, cyberbullying ini mungkin yang paling sering kita dengar pada era zaman sekarang. Nah, di era digital ini pelanggaran hak juga sering terjadi dalam bentuk of cyberbullying. Siapa yang tahu cyberbullying itu? Nah, nanti Ibu akan tanya lagi. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang cyberbullying. Nah, cyberbullying ini adalah perundungan yang dilakukan melalui media sosial, chat atau game online yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang untuk menyakiti orang lain. Di sini sudah jelas, cyberbullying ini dapat membuat seseorang itu mengalami psikologis karena sering dicecet atau kalau istilah bahasa sekarang diteror gitu. Nah, itu membuat kita merasa takut, kurang percaya diri terhadap hal-hal yang dimaksud orang itu. Di sini siapa yang sering melakukan hal-hal yang begini? Gak ada Bu. Gak ada ya kan? Bu. Nah, Ibu akan menekankan sekali lagi, cyberbullying ini tidak boleh dilakukan anak-anak karena dapat merusak mental seseorang. Nah, selanjutnya ada diskriminasi. Diskriminasi ini adalah perlakuan tidak adil terhadap seseorang karena perbedaan seperti agama, suku, ras, atau latar belakang lainnya. Nah, di sini Ibu sering lihat perbedaan antar kulit. Kan karena kulit Indonesia itu kan eksotis, berbagai macam. Nah, orang ini sering mengidolakan kulit putih itu adalah nomor 1 yang paling cantik. Bahkan
Dalam Indonesia apalagi kita ini wanita-wanita ini sering berpikiran bahwa jika kita putih maka kita jadi cantik. Nah, anak-anak itu pemikiran yang salah ya. Nah, terus diskriminasi ini juga dapat memperpecahkan dalam masyarakat karena diskriminasi ini sering dilakukan karena diskriminasi ini walaupun tidak ada terhadap seseorang karena perbedaan. Anggap saja kita berbeda dengan dia dan teman lainnya menganggap juga kita berbeda dari dia. Nah, bagaimana perasaan kita terhadap teman-teman yang berbeda-bedakan satu sama lain? Selanjutnya ada intoleransi dalam hidup beragama. Nah, dalam masyarakat yang beragam masih sering terjadi intoleransi, yaitu sikap tidak menghargai perbedaan agama dan kepercayaan. Di sini kalian tahu nggak salah satu contohnya dari intoleransi ini? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Silakan, Suci. Jadi Bu, intoleransi itu kita menghargai walaupun kita berbeda-beda agama. Contohnya Bu, kalau kita kan agama Islam Bu, jadi ketika di hari Minggu itu ada orang yang bukan agama Islam Bu, kita harus menghargai mereka saat mereka beribadah Bu, itu Bu. Betul. Ada lagi yang mau menambahkan? Menurut saya tadi mungkin Suci kurang ini Bu, kurang tepat ya Bu memberikan jawabannya Bu. Setahu saya Bu, intoleransi itu sikap tidak menghargai Bu terhadap agama orang lain Bu, seperti itu Bu. Seperti ketika ada agama lain yang melakukan ibadah, yang terus ada agama yang berbeda dari agama yang pertama itu yang melakukan ibadah itu, dia tidak menghargai Bu, atau mungkin membuat kerusuhan Bu ketika agama tersebut sedang melakukan ibadah Bu, seperti itu Bu. Nah, betul yang dibilang Armaya, yang dibilang Suci itu juga betul, tapi yang dibilangnya itu tidak contoh pengamalan toleransi. Nah, betul yang dibilang Armaya. Nah, sebelumnya Ibu lihat kalian tidak fokus ya, apalagi Jaya dari tadi lihat-lihat HP terus Berasa sini. terus dia Bu. Iya, Ibu lihat tadi mungkin kurang fokus ya terhadap pelajarannya ya. Nah, sini karena belum sarapan, dia belum makan siang mungkin dia Bu tadi. oke, nggak apa-apa. Nanti kita makan siangnya ya. Sekarang kita melakukan ice breaking dulu biar kalian fokus lagi terhadap pelajaran kita. Ini apa lagi? Kecilan dulu suaranya. Mulai dari atas nanti cek. Bukan. Yang mau di Indonesia lagi. Kenapa gitu pas dia Bu? Oh, iya. Maaf ya Ibu kurang pandai menggunakan ini. Pak boleh. Es krim. Nah, kepada murid-murid silakan berdiri. Kita akan melakukan speaking terlebih dahulu. Sudah? Semua bisa menang dengan Crazy Premier Golf hingga 95%. Belanja di Lazada Tanam. Thank you.
Udah ya. Udah, silakan dulu. Nah, setelah Ibu memaparkan materi pada siang hari ini, siapa yang masih kurang jelas atau ingin bertanya terhadap materi kita pada siang hari ini, yang silahkan angkat tangan. Kalau tidak ada, nanti Ibu akan menunjuk satu orang tentang materi kita pada hari ini. Saya Bu. Nah, silakan Amaya. Ibu tadi kan ada cyberbullying. Cyberbullying itu kan berarti seperti kita kayak mengejek ya Bu di melalui media sosial Bu. Nah itu kan sering terjadi Bu sekarang Bu. Kayak misalnya menghina orang lain melalui media sosial Bu. Nah kalau sekiranya Bu kita yang sedang mengalami hal tersebut Bu, kira-kira apa yang kita lakukan Bu? Apakah kita membalas komentar dia itu dengan menghinanya balik Bu, atau bagaimana Bu? Jadi pertanyaannya itu kembalikan kepada diri kita sendiri gitu ya. Iya Ibu. Nah, jika kita mengalami hal seperti itu, dari pendapat Ibu ya, kita jangan membalasnya. Karena jika kita saling membalas komentar-komentar kan pasti akan lebih memuncak permasalahannya. Maka kita kalau tidak terlalu, misalnya cuma mengganggu aja gitu kan, tidak terlalu, misalnya pesan-pesannya itu tidak terlalu apa ya, yang besar sekali masalahnya gitu. Nah jadi kita diamkan saja. Kalau lebih, tapi kalau seorang itu lebih apa namanya, misalnya Caya. Nah dia lagi terus-menerus memposting atau membuat pesan-pesan seperti itu kan. Nah kita dapat melaporkannya ke Komdigi kalau nggak salah Ibu ya. Di situ kan ada itu yang apalagi artis-artis sekarang kan banyak sering terjadi mendapatkan permasalahan seperti itu, perundungan. Nah di situ kan terdapat ada itu keamanan terhadap privasi seperti hal-hal yang bersifat merumuskan atau merundung itu kan. Iya Bu. Oke, siapa lagi yang mau bertanya Nana? Cukup Bu. Cukup ya. Nah di sini Ibu akan menyimpulkan terkait pembelajaran kita pada hari ini. Nah pada intinya pembelajaran kita hari ini, hak dan kewajiban ini saling berkaitan. Jika hak kita dipenuhi, maka kewajiban kita harus dilaksanakan. Begitu juga sebaliknya, jika kewajiban kita dilaksanakan, maka hak kita akan dipenuhi. Dan anak-anak jangan lupa ya, jangan mencoba sesekali melakukan tindakan cyberbullying, diskriminasi itu, karena akan membuat kita lebih gitu. Setelah pembelajaran kita hari ini, Ibu anggap semuanya sudah selesai, sudah paham. Nah di sini, tapi ingat anak-anak, minggu depan
kalian mendapatkan nilai yang kurang atau di bawah rata-rata, kalian akan bermedian. Nah, makanya kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh untuk minggu depan. Sebelum kita menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Amin. Oke. Selanjutnya, kalian akan belajar tentang apa? Setelah belajar pada siang ini. bahasa Indonesia, Bu. Oke, Ibu harap kalian bersungguh-sungguh ya belajarnya. Ya, Bu. Nah, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.